Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trisantri Prasidi dengan NPM 1811080197. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penyimpangan seksual yang diampu oleh dosen Dr. Siti Raudatul Jannah, SOS IMA. Jadi, apa sih penyimpangan seksual itu? Selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, pengertian penyimpangan seksual. Apa itu penyimpangan seksual? Penyimpangan seksual adalah minat seksual yang cenderung berbeda atau menyimpang dari perilaku seksual secara umum, yang tidak hanya melibatkan stimulasi genital atau cumbuan dengan pasangan lawan jenis, namun juga melibatkan berbagai jenis fantasi yang berulang. Penyimpangan seksual atau yang disebut juga sebagai parafilia adalah perilaku seksual di mana penderitanya cenderung memiliki gangguan emosional yang membuat mereka melampiaskan gairah seksualnya kepada benda, kebiasaan, atau hal-hal lain yang tidak wajar dalam aktivitas seks. Dalam psikoanalisis, penyimpangan digunakan secara eksklusif dalam hubungannya dengan seksualitas. Sigmund Freud menggunakan gagasan penyimpangan seksualnya dalam buku Three Essays on Theory of Sexuality 1962 untuk mempertanyakan gagasan tradisional tentang apa yang disebut dengan seksualitas normal. Dia mencatat dasar-dasar penyimpangan seksual seperti menyentuh, melihat, mencium, dan berbagai jenis fetisisme dan idealisasi. Dalam sebagian besar proses seksual normal, untuk Freud penyimpangan terbatas pada kegiatan seksual yang baik secara anatomi, melampaui wilayah genital tubuh, atau berlama-lama tanpa batas pada kegiatan yang mengarah ke coitus tanpa pernah tiba di hubungan seksual. Lalu, yang kedua adalah jenis-jenis penyimpangan seksual. 1. Eksibisionisme, yaitu perilaku cenderung ingin membuat orang asing terkejut, takut, atau terkesan dengan perilakunya. Pelaku merasakan kenikmatan seksual bila korbannya terkejut saat ia beraksi, misalnya dengan memperlihatkan alat kelamin atau bahkan masturbasi di tempat umum. Dalam eksibisionisme, cenderung tak ada kontak fisik, apalagi seksual antara pelaku dan korban. Lalu yang kedua ada voyeurisme. Pelaku mendapat kepuasan seksual dengan mengintip orang lain yang sedang mandi, ganti pakaian, tanpa busana, atau beraktivitas seksual. Tak menutup kemungkinan kalau si pelaku melakukan masturbasi ketika mengintip toilet. Pada perilaku ini, si pelaku tidak bertujuan menjalin kontak seksual dengan korban. Lalu ada frotteurisme. Pelakunya mendapat kepuasan seksual dengan menggesekkan kelamin pada tubuh orang yang tak dikenal. Dalam kebanyakan kasus, pelaku terdorong untuk melakukannya di tempat umum yang penuh sesak seperti bus atau kereta. Pelaku ini cenderung mengundang masalah hukum karena terjadi kontak anal kelamin tanpa izin. Lalu ada pedofilia. Pelaku memiliki fantasi, ketertarikan, bahkan melibatkan aktivitas seksual dengan anak di bawah usia 13 tahun. Perilaku tersebut antara lain memaksa anak menonton si pelaku yang sedang masturbasi, memegang kelamin anak, sampai melakukan hubungan seksual dengan si anak. Banyak kasus pedofilia terjadi pada keluarga sendiri. Si pelaku menjadikan anak atau anggota keluarga lain sebagai korban. Lalu ada sadomasokis. Pelaku mendapat kepuasan seksual dari rasa sakit. Rasa sakit akibat kekerasan verbal atau non-verbal yang sengaja disebabkan oleh diri sendiri atau disebabkan oleh pasangan. Kata-kata kasar dari makian merupakan kepuasan seksual bagi si pelaku. Aktivitas seksual yang dilakukan seringkali menyerempet bahaya. Misalnya, mencekik hingga tubuh mencapai kondisi kekurangan oksigen dengan tujuan mencapai orgasme. Tindakan memukul, mengiris, gigitan, diikat, mencekik, bahkan dicambuk yang berbahaya justru menjadi kepuasan tersendiri bagi si pelaku. Biasanya sudah ada kesepakatan di antara pasangan tersebut untuk melakukan aktivitas seperti ini, hingga pelaku yang jarang terjerat masalah hukum. Lalu ada sadisme. Pelaku mendapat kepuasan seksual ketika menyiksa pasangannya. Penderitaan fisik atau psikologis pasangan akan membawa kesenangan bagi si pelaku.
Penderita korban bukan motif si pelaku. Rasa sakit korban juga tak meningkatkan gairah si pelaku. Orang dengan kelainan ini merasa dirinya berkuasa atas pasangannya. Tujuannya adalah berkuasa sehingga tak jarang terjadi pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Pada kasus ekstrim, kematian pasangan akan membawa kegembiraan bagi si pelaku. Lalu ada transvestitisme. Pelaku adalah heteroseksual yang mendapat kepuasan seksual dengan berdandan sebagai wanita. Dandanan tersebut bisa cukup hanya mengenakan pakaian wanita, bisa juga berdandan dengan make up hingga menata rambut. Dan ada nekrofilia. Pelaku mendapat kepuasan seksual ketika melakukan aktivitas seksual pada mayat. Parafilia jenis ini jarang ditemukan atau diungkap ke umum. Lalu ada zoofilia. Pelaku mendapat kepuasan ketika melakukan aktivitas seksual dengan binatang. Tak sebatas fisik, pelaku juga menjalin hubungan emosi dengan binatang tersebut. Ini yang membedakannya dengan bestiality. Lalu ada bestiality. Pelaku mendapat kepuasan ketika melakukan aktivitas seksual dengan binatang. Perilaku ini hanya sebatas kontak fisik tanpa melibatkan hubungan emosi. Yang ketiga ada penyebab penyimpangan seksual. Apa saja penyebab penyimpangan seksual? Yaitu yang pertama adalah pengaruh lingkungan keluarga. Keluarga merupakan sumber utama atau lingkungan yang utama penyebab kenakalan remaja yang berupa penyimpangan seksual pada remaja. Hal ini disebabkan karena anak itu hidup dan berkembang permulaan sekali dari gaulan keluarga, yaitu hubungan anak dengan anggota keluarga lain yang tinggal bersama-sama. Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peranan paling besar dalam membentuk kepribadian remaja lingkungan. Baik buruknya struktur keluarga memberikan dampak baik dan buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak. Faktor keluarga yang menyebabkan penyimpangan seksual pada remaja. Penyebab timbulnya penyimpangan seksual remaja antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan pengertian orang tua tentang cara pendidikan yang baik. Banyak orang tua yang tidak memahami agama yang dianutnya, apalagi mengamalkannya, sehingga ajaran agama Islam itu praktis tidak dilaksanakan dalam kehidupan keluarga. Lalu yang kedua ada pengaruh lingkungan di sekolah. Kondisi sekolah yang tidak menguntungkan juga mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual. Kondisi tersebut antara lain minimnya fasilitas ruang belajar, sedangkan jumlah muridnya banyak sehingga mereka harus berdesak-desakan duduk di dalam kelas. Selanjutnya mereka harus mendengarkan pelajaran yang tidak menarik minatnya karena sikap gurunya yang tidak simpatik dan tidak menguasai metode pendidikan, sehingga lalu berikutnya, pengaruh lingkungan masyarakat. Semakin dewasa, anak semakin banyak kesempatan mereka bergaul di lingkungan masyarakat. Lingkungan sekitarnya tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan dalam perkembangan anak. Lingkungan ada kalanya dihuni oleh orang dewasa serta anak-anak muda kriminal dan antisosial, yang bisa merangsang timbulnya reaksi adolescence yang masih labil jiwanya. Dengan begitu, anak-anak remaja ini mudah terjangkit oleh para kriminal dan asusila dan antisosial. Lalu yang keempat ada dampak dari penyimpangan seksual. Akibat dari meningkatnya aktivitas seksual pada remaja yang tidak diimbangi dengan alat kontrasepsi diantaranya adalah kehamilan remaja atau pranikah, sehingga banyak remaja yang melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan dengan cara meminum ramuan atau jamu, memijat peranakannya, atau mencoba mengeluarkan janin dengan cara bantuan dukun atau meminum obat-obatan yang diberikan oleh dokter atau bidan. Cara tersebut bisa mengakibatkan pendarahan, infeksi, sehingga kematian si calon ibu. Sedangkan pada janin mengalami kecacatan mental maupun fisik dalam masa pertumbuhannya. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari aktivitas seksual yang tidak sehat adalah penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit ini disebut juga venereal, berasal dari kata Venus yaitu Dewi Cinta dari Romawi kuno. Penularan penyakit ini biasanya terjadi karena seringnya seseorang melakukan hubungan seksual dengan gonta-ganti pasangan. Bisa juga karena hubungan seksual dengan seseorang yang sebelumnya telah terjangkit salah satu penyakit ini. Penyakit seksual ini sangat berbahaya. Pengobatan untuk setiap jenis penyakit berbeda-beda. Beberapa di antaranya tidak dapat disembuhkan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bunda Dr. Siti Raudatul Jannah SSIMA selaku dosen mata kuliah psikologi abnormal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.